Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Pak Dudung Abdurrahman. Pak Dudung, apa yang harus bisa dijamin kepada publik agar pelibatan TNI di kantor Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri tidak mengintervensi penegakan hukum yang sedang berjalan? Ya, memang itu yang tadi saya katakan, Mas, sehingga publik itu merasa yakin bahwa tugas-tugas TNI di Kejaksaan itu sesuai dengan SOP-nya. Artinya bahwa kelanjutannya ini juknis, juklaknya ini juga harus jelas dan tentunya pengawasan dari komando atas ini yang memerintahkan. Jangan sampai nanti kalau misalnya juknis juklaknya itu atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan, kalau ini tidak tertib, ini tidak jelas, ini yang jangan sampai nanti ada tugas-tugas TNI yang di Kejaksaan ini justru tidak terarah. Nah, ini yang perlu saya sampaikan karena memang kali ini memang baru kali ini ada tugas TNI di Kejaksaan. Baru kali ini. Okay. Baru kali ini ya, begitu besar sepanjang saya merasa dinas di tentara, baru kali ini. Dan ini pasti saya punya keyakinan ada hal-hal yang disampaikan dari Jaksa Agung kepada Panglima TNI. Dan Panglima TNI pun saya yakin juga tidak gegabah mengerahkan pasukan begitu saja. Pasti ada hal-hal lain yang tentunya saya juga tidak mengetahui secara rinci masalah ini. Oke, baik Pak Dudung. Kembali ke Pak Puji. Pak Puji, kalau tadi Pak Dudung mengatakan baru pertama kali sebetulnya TNI dilibatkan untuk menjaga Kejati dan Kajari. Sebetulnya kalau yang sejauh informasi yang diterima oleh Komisi Kejaksaan, kasus-kasus apa sih yang berpotensi menjadi ancaman atau mengganggu kejaksaan? Selain tadi ya, soal Satgas Sawit, soal Satgas Tambang, atau kasus dulu ada Densus yang memata-matai Jampitsus. Pertama soal koneksitas ya. Koneksitas. Itu kan bukan hanya soal orang, tapi juga soal barang-barang bukti yang memang pengamanannya dan itu seluruh Indonesia ada. Seluruh Indonesia ada koneksitas? Ya, artinya kan sekarang kalau gitu dilihat dari SOTK-nya kan ada Aspidmil yang saya tadi sebut di depan. Asisten Pidana Militer yang menangani koneksitas di semua Kejati. Oke. Ya, itu bentar, saya pastikan dulu. Memang ada kasus koneksitas di semua Kejati sekarang? Ya, kalau itu dilihat nanti datanya. Tapi ada. Kalau data kejaksaan sekarang? Kalau ada yang laporan ke kita itu berartinya ada masalah ya. Yang ada masalah itu ada beberapa di Kejati besar. Itu yang ada masalah. Kalau yang ada artinya yang ada masalah itu adalah aduan soal penanganan. Nah, kalau yang ada masalah itu mungkin ada tetapi tidak kemudian muncul masalahnya kan. Nah, terus itu pertama. Kedua juga kasus-kasus big fish yang kemudian ditangani oleh kejaksaan, termasuk yang kita tadi sampaikan soal sawit, soal tambang dan beberapa hal yang memang butuh intensi khusus dan butuh efek deterrence barangkali yang memang itu dibutuhkan. Nah, itu yang pertama yang kita sampaikan. Yang kedua tentu kita juga berharap kan ini soal temporer saja. Jadi bukan selamanya gitu. Jadi ketika nanti efek kejutnya sudah selesai, terus beberapa hal yang big fish ini dirasa sudah clear dan nanti pada masanya juga kita berharap ya kembali pada normal saja. Itu ada perkiraan kira-kira kapan? Kita belum melihat karena kan nggak tahu juga. Belum tahu karena penanganan kayak misalnya nih, penanganan timah itu kan perjalanan ternyata panjang kan dengan pengembangan bukti-bukti. Terus minyak juga sampai kemudian korporasi. Terus kemudian juga Pertamina, itu kan juga sampai lama. Baik. Bu Lely, apa saran Bu Lely sebagai pakar komunikasi agar ini penjelasan publiknya lebih tidak ada keraguan-raguan atau syak wasangka sebetulnya? Ya, pertama kalaupun kita mengkritisi Mas ya, artinya MOU itu tidak boleh keluar dari undang-undang. Karena yang membuat undang-undang itu kan adalah Presiden bersama DPR. Jadi kata kuncinya MOU itu tidak boleh keluar dari sana. Dan yang kedua dikomunikasikan. Yang saya tangkap pada akhirnya setelah penjelasan Pak Dudung dan lain-lain, yang saya tangkap ya, bukan yang masyarakat tangkap, ini perbedaannya di sana gitu. Bahwa ini pasti tidak akan mendegradasi fungsi TNI sendiri dan positioningnya. Tapi nampaknya di Kejaksaan membutuhkan TNI gitu loh, membutuhkan TNI terutama untuk menjaga membantu pengamanan yang dilakukan terhadap mereka-mereka yang lagi menangani kasus-kasus tertentu, termasuk penjagaan terhadap aset-aset besar tadi yang dijelaskan. Itu kita bisa terima, tapi kan komunikasikan kata kuncinya. Itu kuncinya di komunikasi. Al, sehingga apa saran koalisi masyarakat sipil terhadap kontroversi yang begitu meluas ini?
Ya, kita harus mendudukkan persoalannya dalam konstitusi dan ketatanegaraan dengan benar. Bahwa demokrasi mengharuskan diferensiasi fungsi dan tugas. Tugas intelijen deteksi dini, tugas polisi kejaksaan menegakkan hukum, tugas militer adalah pertahanan alat perang. Konsekuensinya fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan Undang-Undang 2 2002 kepolisian itu ada di situ. Jadi kalau kejaksaan membutuhkan pengamanan, seharusnya koordinasi dengan kepolisian. Dia juga bagian dari integrated criminal justice system, bukan dengan militer. Kapan militer masuk? Ketika seluruh kapasitas sipil sudah tidak bisa mengatasi lagi. Selama ini kapasitas sipil masih bisa mengatasi kok. Kejaksaan bisa mengatasi kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya. Kalau butuh pengamanan, minta saja ke kepolisian, nggak perlu minta ke militer. Kapan meminta ke militer? Kalau kapasitas sipil nggak bisa dan atas keputusan presiden. Itu poin pertama. Yang kedua, Mas, pilihan pelibatan militer itu pilihan last resort, pilihan terakhir. Dan kalau situasi dan kondisi kita memang dideklar dalam situasi darurat. Kan kita nggak sedang darurat normal-normal aja militer dalam situasi normal. Jangan normalisasi militer dalam kehidupan damai dan demokrasi ini. Karena itu akan membuat kita dalam situasi sekuritisasi. Apa sekuritisasi? Situasi persilangan politik antara otoritarianisme dan demokrasi itu. Poinnya apa? Situasi-situasi seperti ini bisa memplesetkan kondisi politik ke arah otoritarianisme. Itu berbahayanya, Mas. Maka kembalikan ke wilayah negara hukum. Bu Kony, apa yang Bu Kony mau sampaikan kepada Presiden untuk menyelesaikan kontroversi karena masalahnya begitu banyak? Saya senang sekali karena itu yang sedang saya pikirkan. Jadi saya sih ingin bicara dengan Pak Presiden Prabowo. Pertama, sebagai negara demokrasi seperti kita, jelaskan untuk memprofesionalkan tentara, kita betul-betul harus membelah antara supremasi sipil dan juga supremasi militer. Itu nomor satu. Artinya tidak mempolitisasi militer. Kedua, saya tidak bisa menutup mata terlalu banyak akhir-akhir ini militer masuk ke dalam ranah sipil, ya kan? Kita bicara soal ini soal kejaksaan. Berapa hari lalu kita bicara soal deployment di Jawa Barat tentang apa anak-anak masuk ke barak. Saya nggak mempersoalkan itunya, cuman ini kok akhirnya militer kemana-mana. Yang terakhir, Pak Presiden, sepertinya kalau TNI menjadi jago kandang terus, mungkin karena salah nama. Tentara Nasional Indonesia. Harusnya dia kembali ke dulu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga yang dihadapi itu outward lookingnya. Contoh yang disampaikan oleh Al-Araf tadi, apakah konteks Laut Cina Selatan, apakah kalau buat saya konteks Papua ini bahaya loh, Papua dan Aceh, apalagi setelah muncul di New York ya, ini nggak main-main. Jadi artinya itu yang harus kita tegakkan, memprofesionalkan tentara dengan mewujudkan tentara yang outward looking defense dan kembali namanya menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Oke, baik Bu Kony, Aal, Bu Leli, Pak Puji, dan Jenderal Dudung Abdurrahman. Penugasan TNI untuk menjaga kejaksaan menimbulkan pertanyaan. Komunikasi yang minim dan kebijakan yang tak transparan memicu spekulasi. Apakah hukum kini butuh senjata? Apakah kejaksaan begitu rentan? Apakah situasi sedang darurat? Dalam demokrasi, penegakan hukum harus tunduk pada prinsip sipil. Selain rawan tumpang tindih kewenangan, langkah ini juga kabur secara hukum. Semua keputusan publik disampaikan dengan terang, bukan dalam bisik-bisik kekuasaan. Demokrasi sehat lahir dari keterbukaan, bukan dari perintah. Saya Budiman Tanrujo, inilah Satu Meja The Forum.